Halo, selamat malam semua teman-teman. Jumpa lagi bersama dengan Om Ben dalam acara Menyan Om Ben yang diadakan oleh komunitas BPC. Tiada menyan yang tak retak. Nah, pada malam hari ini seperti biasa Om Ben akan memberikan pendapat singkat mengenai apa yang terjadi di IHSG pada sepanjang hari ini ya, terutama dalam minggu-minggu ini, hari Senin dan Selasa ini. Ya, kita mulai saja. Jangan lupa teman-teman yang belum join, silahkan join ke Telegram BPC. Di para pencari cuan, linknya akan Om Ben sertakan di dalam detail video ini. Kemudian jangan lupa juga untuk follow Instagramnya. Di sana ada polling-polling saham dan lain sebagainya ya, menarik untuk diikuti juga. Juga untuk channel YouTube ini jangan lupa teman-teman like, subscribe dan share ke banyak teman yang lain, trader-trader yang lain, supaya semuanya bisa belajar bersama-sama ya. Oke. Nah, seperti biasa jangan lupa hati-hati, ada akun palsunya Om Ben dan BPC, waspadai penipuannya. Nah, ini adalah saya jelaskan sedikit, ini adalah keterangan dari akun palsu di mana ada perbedaan, yaitu grupnya ada angka 1 di belakangnya ya, para pencari cuan 1, seperti itu. Kemudian juga di akun palsu ini akan menawarkan investasi ya, seperti itu ya, estimasi harian jangka panjang ya, dengan bunga dan lain sebagainya yang tidak masuk akal sekali. Kemudian rekeningnya juga rekening virtual palsu. Rekening virtual itu rekening yang 16 digit ya. Dan satu lagi, Om Ben tidak menerima direct message ya. Hati-hati kalau kalian direct message ke akun palsu, nanti akun palsunya akan tanya ke Om Ben, supaya karena mereka tidak tahu soal saham. Jadi mereka akan menanyakan ke Om Ben, berpura-pura jadi member dan lain sebagainya untuk menanyakan ya. Jadi Om Ben tidak menerima direct message. Kemudian grup akun palsu ini tidak bisa chatting ya. Kalian di sana hanya bisa satu arah saja, dan mereka juga meng-add member sendiri supaya membernya terlihat lebih banyak lagi ya. Itu aja. Hati-hati, pastikan join di PPC yang asli. Nah, PPC yang asli itu ada channel YouTube-nya di keterangannya, dan juga jangan lupa linknya adalah para pencari cuan ya, seperti itu ya. Ini yang asli. Jadi teman-teman pastikan follow yang asli, bahwa PPC tidak pernah menawarkan investasi, tanam modal dan lain sebagainya, dan tidak pernah menjapri member-member untuk menawarkan macam-macam hal itu ya. Oke, kita akan mulai pembahasan kita pada hari ini. Ada apa dengan IHSG? Mantul buat turun lebih dalam. Itu pertanyaan ya, sekali lagi ini pertanyaan, ini bukan pernyataan dari Om Ben. Jadi saya tidak mau dianggap menebarkan fear, menebarkan kepanikan ya, dan menebarkan analisa-analisa yang menggoyahkan ya dari para trader yang mendengarkan video ini. Tapi Om Ben di sini lebih ke arah memberikan kewaspadaan. Jadi kita harus waspada dengan apa yang terjadi, dan kita harus ngerti apa yang di dalam IHSG ini ya. Oke, kita mulai. Pertama, apa yang dilakukan asing di IHSG dalam waktu-waktu dekat ini ya. Om Ben menarik sekali. Tadi Om Ben sempat membahas di grup ya, bahwa IHSG itu sempat terjadi akumulasi ya. Ini terjadi akumulasi selama beberapa hari. Harganya pun luar biasa naik. Kemudian terjadi distribusi ya, penjualan besar-besaran, dan anehnya harganya nggak turun. Harganya sideways, seperti itu ya. Ini fenomena yang sangat unik sekali, dan mungkin nggak banyak rekan-rekan trader menyadarinya ya. Kenapa IHSG itu tetap kelihatan kuat walaupun asingnya menghajar habis-habisan setiap hari dengan konstan dan stabil, seperti itu ya. Entah IHSG-nya hijau, entah merah ya, terlihat ya di sini ya. IHSG mau hijau mau merah, ini ada hijaunya di sini ya, sempat naik juga ya. IHSG mau hijau mau merah, tapi asingnya konsisten jualan ya. Kita lihat ya, konsisten sekali ya, konsisten sekali, tetap berjualan, tetap fokus untuk buang barang. Itu yang menarik dari pergerakan asing yang perlu kita waspadai. Nah, kenapa sih, mungkin ada teman-teman yang nanya, kenapa harus mikirin asing? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa bandar asing itu memegang peran dan kontrol atas IHSG kita. Jadi porsi mereka itu jauh lebih banyak daripada investor lokal. Itu yang harus dimengerti, dan mereka sudah masuk ke dalam indeks kita jauh berpuluh-puluh tahun sebelum kita menyadarinya. Seperti itu ya. Jadi penting untuk dilihat bagaimana kinerja asing, karena asing yang menggerakkan dari IHSG ini. Dan apabila IHSG ini bergerak dengan sideways seperti yang terjadi beberapa hari ini, kita lihat bahwa hampir semua saham-saham itu tidak kemana-mana. Ada yang turun, ada yang sideways naik turun, tapi overall akan sangat susah sekali mencari keuntungan dari saham-saham yang ada di IHSG. Hanya beberapa saham-saham saja.
Nah, yang perlu teman-teman perhatikan lagi adalah bahwa kalau teman-teman mulai waspada, kalau IHSG mulai di saham-sahamnya itu banyak saham-saham alien-alien yang mulai berterbangan ya, terutama saham 50 yang mulai bangkit, lalu ada saham-saham yang tidak kalian kenal itu mulai naik ya, mulai diangkat bandarnya. Itu menjadi sebuah sinyal yang berbahaya buat IHSG. Karena apa? Karena berarti itu mengawali dari fase-fase untuk penurunan ya, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau IHSG dalam keadaan yang sehat, hampir semua saham-saham yang alien dan ajaib-ajaib itu tidak bergerak kemana-mana. Karena apa? Karena orang fokusnya ke saham-saham yang sehat. Tapi ketika saham-saham yang sehat ini mulai sideways dan susah mencari cuan di sana, maka bandar-bandarnya akan mulai menggerakkan saham-saham yang aneh-aneh. Bandar-bandar lokal akan mulai menggerakkan saham-saham yang 50, harga 50 mulai dibangkitkan, seperti itu ya. Itu yang harus teman-teman waspadai dari pergerakan IHSG. Nah, lalu ini Om Ben bukakan blueprint dari IHSG selama bulan Maret ya, bulan Februari Maret sampai bulan Juni ini ya. Terlihat bahwa teman-teman IHSG ini asing secara konsisten itu berjualan di sini. Ya. Secara konsisten sekali asing berjualan, dan karena asing berjualan, logikanya adalah harganya turun seperti ini. Ya, harganya turun. Tapi seiring perkembangan, asing mulai mungkin menyadari kalau harganya dibuat turun terus ya, lama-lama retailnya akan kehilangan yang namanya optimisme. Pembelinya akan kehilangan yang namanya gairah untuk membeli, karena harganya dibanting terus, ditekan terus untuk jual. Nah, padahal kalau kita mengerti dalam sebuah perdagangan harus ada penjual dan harus ada pembeli, terutama ya. Kalau penjualnya mau jualan banyak tapi nggak ada pembelinya, penjualnya nggak bisa jualan. Nah, caranya bagaimana supaya penjualnya bisa jualan? Tentu saja dengan menarik para pembeli datang dengan cara promosi ya. Dan ini yang Om Ben sebut dengan promosi IHSG di sini. Ya, ini fase promosinya IHSG. Fase ini panjang sekali ya, dari pertengahan Maret sampai dengan pertengahan Mei. Artinya ada 2 bulan ya. Fase sideways-nya 2 bulan. IHSG Om Ben pernah bilang stay at home selama 2 bulan itu dalam boxnya. Nah, cara yang sama itu akan dilakukan oleh bandar ketika bandar mau jualan secara masif. Jadi kita lihat ya di sini ya. Ini terlihat sekali bahwa bandarnya jualan. Situ ya. Harganya dibuat sideways. Tidak kemana-mana, ditahan oleh bandar, tapi bandar membuang barang-barangnya ke retail ya. Retailnya berpikir wah harganya sudah mulai naik, terjadi rebound dan lain sebagainya ya. Candlenya sudah mulai cantik kembali ya, sudah mulai bagus ini. Karena itu ini bagus ini, yuk kita mulai belanja lagi. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh bandar asing seperti itu ya. Nah, tapi yang aneh adalah kalau dilihat nyempil di sini ini ya. Ya, ada akumulasi mendadak selama beberapa hari ya, akumulasi yang sangat besar ya, akumulasi di atas 1 triliun beberapa hari ya, dan harganya juga di sini dikerek naik, ya, harganya dibawa terbang naik. Tapi setelah itu kembali lagi asing melakukan aksi jualnya, dan harganya kembali sideways di sini ya. Nah, kembali asing melakukan aksi jual. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang yang menarik adalah, kok asing begitu bodoh? Waktu itu mungkin banyak teman-teman yang bertanya, kenapa ya asing itu begitu konyol ya, harus beli di sini dan harganya diterbangin. Artinya asing beli di harga mahal. Kenapa asing tidak beli di sini aja? Ya, kenapa belinya di atas? Seperti itu ya. Ini terjawab ketika sudah terjadi seperti perkiraan Om Ben bahwa asing itu butuh menenangkan para retail. Dengan cara apa? Dengan cara dibangkitkan kembali optimismenya. Kalau optimismenya bangkit kembali, asing retail merasa wah ini saat yang tepat untuk jualan. Untuk beli. Ini saat yang tepat untuk beli. Ternyata rebound harganya. Karena itu, wah ini bandar juga beli ini. Ya, bandar juga beli. Mungkin saat pertama kali bandarnya beli, retailnya jualan. Ya, bandarnya beli, retailnya jualan. Tapi seiring akumulasi dari asing stabil, retail akan berpikir, wah asing sudah berubah pikiran ya, sudah masuk 1 triliun lebih nih ke dalam bursa kita ya, saatnya kita untuk beli. Karena apa? Optimisme sudah dikembalikan.
Terutama yang perlu diingat adalah pada awal Juni ini terjadi pembukaan PSBB seperti itu ya. Orang pada umumnya, trader pada umumnya akan berpikir kalau pembukaan PSBB berarti ekonomi akan segera pulih seperti itu. Tapi dalam kenyataannya kalau kita lihat, ekonomi kita tidak pulih-pulih banget ya. Ekonomi global pun tidak pulih-pulih banget. Karena apa? Karena terjadi perlambatan ekonomi akibat dampak dari COVID-19 ini. Seperti itu ya. Jadi pembukaan PSBB ini sebenarnya bukan sentimen yang cukup baik untuk IHSG. Seperti itu. Karena apa? Kalau dilihat dari chart, bandarnya itu tepat membeli sebelum pembukaan PSBB ya. Tepat mengakumulasi. Apakah itu sebuah kebetulan? Itu yang kita tidak tahu. Apakah bandarnya dapat bisikan dulu dari pemerintah? Itu kita tidak tahu juga. Tapi yang saya tahu pasti adalah ketika pembukaan PSBB, trader sudah mulai optimis. Disitulah bandar mulai kembali ke plan awalnya, yaitu berjualan barang ya. Itu yang terjadi dalam IHSG. Nah, yang terjadi ini, asing itu membeli di harga mahal, tapi dia bisa menjual barang yang mahal itu lebih mahal lagi. Seperti itu ya. Misalnya asing beli harga 5.000 ya, tapi dia bisa jualan di harga 6.000 dari 7.000. Artinya apa? Artinya asing tetap dapat cuan. Seperti itu ya. Mungkin waktu itu pertanyaan teman-teman bilang, asing ini konyol. Asing ini sudah jualan masif sepanjang berapa bulan ya, 3 bulanan. Kemudian dia tiba-tiba beli dengan jumlah besar dan harganya dikerek naik semua. BBRI juga dikerek naik semua ya. Plannya adalah dia beli mahal dan dia jual di harga lebih mahal lagi. Itu plan dari asing yang kita perlu mengetahui ya. Ini tadi Om Ben sempat membuat coret-coretan kecil ya. Jadi selama akumulasi ini ya, itu Om Ben sempat hitung secara manual ya, bukan dari broker. Jadi mungkin ada pergeseran harga. Om Ben cuman jajarin aja chart-chart barnya ini dengan jumlah-jumlahnya kalau kalkulator. Kira-kira selama candlenya hijau-hijau itu, asing itu beli 3,9 triliun ya dari periode tertentu itu. Kemudian selama merah-merah itu sampai hari ini ya, asing ternyata bisa jualan 5,8 triliun. Seperti itu ya. Artinya apa? Artinya asing cuan. Ya, dia bisa jual di harga lebih mahal dan jualannya lebih banyak lagi. Yang luar biasa itu ya. Sudah jual mahal, lebih banyak lagi jualannya ya. Barangnya laku keras. Karena apa? Kembali karena retailnya sudah optimis, sudah ditenangkan oleh asingnya. Sudah kembali optimis ya. Kita lihat IHSG ketika ini ya, bergerak di sini, ketika harganya naik ini, seberapa banyak analis yang bilang IHSG akan kembali ke level 5.000 dan bertahan di atas 5.000. Dan memang IHSG sempat menembus resistnya di 5.000, bahkan sempat 5.100-an seperti itu. Tapi yang terjadi adalah bantingan lagi ya. Kita lihat ini candlenya ya, ini candle pembalikan arah seperti itu ya. Di pucuk tiba-tiba diangkat, dibanting, dan kemudian kembali lagi ke pattern sideways ya di sini ya. Artinya apa? Artinya asing sedang pingin jualan. Beberapa teman kasih masukan saya, dia bilang kalau model sideways seperti ini ya, sideways dan asing jualan, itu namanya distribusi. Saya setuju dengan pernyataan itu ya. Ini fase-fase asing mendistribusikan barangnya. Kalau asing lagi distribusi barangnya, harganya akan ditahan ya. Kasarannya sempat Om Ben bilang tadi bahwa IHSG ini lagi disiksa oleh asing ya. Dibuat turun tapi ditahan, ditekan tapi ditahan di bawah ya, supaya harganya tidak tambah turun ya. Jadi mungkin terjadi rotasi sektor. Hari ini BBCA diborong asing ya, saham Telkom dibanting ya, lalu saham properti CTRA dibanting. Jadi ada saham-saham yang digunakan untuk menahan seperti itu. Tapi overall adalah IHSG sedang disayat-sayat ya, sedang disiksa oleh asing dengan cara itu, jualan ya, tapi harganya tidak turun. Jadi dalam masa-masa yang tidak jelas seperti ini, itulah masa-masa distribusi karena kita asing jualannya sangat masif ya. Nah, yang lebih menarik lagi adalah IHSG dan DOW Future ya. DOW Future itu indeks Amerika tapi yang futuresnya. Jadi seperti perkiraannya ya, perkiraannya. Jadi harga dari DOW Jones Amerika akan mengikuti harga dari DOW Future seperti itu ya. Shift pagi siang itu merah, shift sore malam hijau.
ini dari beberapa hari sudah Om Ben dan beberapa teman di grup bercanda ya. Kalau teman-teman join bercanda, ini kita dapat jatah merah IHSG ini. Karena tiap sore malam hijau, nanti pagi merah lagi DOW-nya. Itu sangat menyebalkan. Dan ini terbukti di hari ini ya. Di hari ini kemarin IHSG tutup, DOW tutup hijau ya, tutup cukup bagus. Pagi-pagi jam 8 buka ya, optimisme ada. Mendadak dibanting ya. Mendadak dibanting seperti ini. Dikaitkan dengan adanya berita bahwa ada pernyataan bahwa negosiasi antara Cina dan Amerika itu mandek seperti itu, yang akhirnya direvisi dan kembali naik ke atas. Tapi gejolak itu membuat bursa sudah kadung kehilangan seleranya seperti itu ya kalau dilihat ya. Jadi sepanjang hari ya, ini sampai jam 3 di sini ya. Sepanjang hari rata-rata Dow Jones berada di area ya hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah seperti itu ya. Tapi mendadak setelah jam 3 selesai ya, mendadak dia terbang sampai sekarang ya. Bahkan ini sekitar jam 7:45 itu posisinya sudah plus 1% seperti itu. Jadi IHSG kebagian apesnya. Dan yang paling menarik adalah hari ini dari bursa-bursa yang ada di aplikasi RTI ini, IHSG satu-satunya bursa yang kena merah. Dan merahnya pun cukup lumayan, minus 0,81%. Yang lain rata-rata hijau ya. Hong Kong kita lihat 1,62%, Nikkei Jepang 0,5%, ya Shanghai 0,18%, Singapura 0,2%. Dan yang paling diajar kalau kita lihat di sini adalah saham-saham blue chip ya, LQ45, saham-saham bagus ya. Ini diajar habis. Mengapa seperti itu? Karena asingnya jualan ya. Karena asingnya jualan, IHSG disiksa habis seperti itu ya. Jadi itu yang perlu kita ketahui soal bursa kita. Mungkin teman-teman bingung ini kenapa mengesalkan sekali, kenapa tidak bisa trading enak dan lain sebagainya. Karena apa? Asingnya pengen jualan seperti itu. Jadi entah hijau entah merah, diajar jualan seperti itu ya. Kalau besok gap up misalnya ya, asing akan jualan lagi sampai asingnya puas seperti itu ya. Asingnya puas. Nah, dan yang menarik lagi yang perlu diperhatikan adalah adanya polarizing wedge dalam IHSG kita. Apa itu polarizing wedge? Saya jelaskan dengan gambar saja supaya gampang. Ini adalah IHSG kita ya. Ini adalah garis tren. IHSG tren bergerak ke atas ya. Ini juga tren bergerak ke atas, tapi lama-lama mengerucut, menyempit ya. Ininya tambah lama tambah sempit seperti itu. Nah, lalu kita lihat bahwa IHSG ini masih berada dalam taraf aman karena belum jebol yang dari garis uptrend ini ya. Belum jebol ke bawah ya, belum ke bawah. Kalau sudah ke bawah ini bahaya ya. Ini bahaya ya kalau sudah jebol ke bawah. Tapi so far masih dijaga di atas garis ini. Ya. Dan supportnya besok kira-kira di harga 4.840 seperti itu ya. Kalau melihat dari pergerakan Dow Jones hari ini ya, Om Ben rasa akan memantul di situ seperti itu ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah polarizing wedge. Apa itu polarizing wedge? Ini perhatikan ya teman-teman. Ini ya IHSG dari penurunan seperti ini, kemudian dia memantul, turun lagi, memantul, turun lagi, memantul. Nah, penentuannya adalah ketika dia memantul ini, dia mau ke atas atau dia ke bawah atau dia seperti ini. Ada 3 skenario ya. Jadi dia berhasil breakout ke atas atau jebol ke bawah. Nah, yang bahaya dari polarizing wedge adalah seperti ini. Ini adalah polarizing wedge ya. Jadi dia bisa memantul 1, 2, 3, kemudian dia turun ke bawah ya, persis seperti IHSG. Ini bukan main dukun-dukunan ya, tapi ini adalah technical analisa seperti itu ya. Entah ada orang yang percaya, entah tidak percaya, entah ada yang bilang wah bandar kan bebas mau bergerak seperti apa, itu beda urusan. Tapi buat Om Ben yang mengerti technical analisa, buat Om Ben yang pemakai technical analisa, ini cukup berbahaya buat IHSG. Jadi kita lihat ya, kalau ini sampai jebol ke bawah, itu sinyal yang bahaya sekali buat IHSG. Pertanyaannya apakah jebol atau tidak, itu kita tidak pernah mengerti karena itu terserah dari bandarnya. Tapi kita perlu waspada. Om Ben di sini mengajarkan untuk waspada. Karena itu
dari grup pertanyaan grup di PPC baik di Rekom maupun di umum, Omben selalu mengatakan jangan agresif. Karena apa? Karena IHSG ini masih mencari identitasnya. Tidak breakout ke atas, belum jebol ke bawah, sideways, tapi asingnya jualan terus. Ini mengkhawatirkan. Kalau sideways asingnya akumulasi, itu sangat bagus sekali ya. Tapi karena sideways dengan buangan, apalagi diangkat dengan buangan, itu sangat berbahaya sekali buat indeks kita. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa asing sukses besar jualan di harga pucuk? Seperti yang Om Ben tadi jelaskan, asing sukses besar jualan di harga pucuk karena apa? Karena investor retail lokal kita sudah optimis, sudah mulai tenang, sudah mulai percaya diri, sudah mulai yakin IHSG akan kembali ke 5.000 dan 5.500. Artinya apa? Mulai adanya panic buy, mulai ada takut ketinggalan ya, takut kehilangan barang ya, takut kalau tidak dapat barang seperti itu. Padahal asingnya lagi bagi-bagi barangnya. Ini yang perlu diwaspadai ya. Jadi teman-teman, saya sarankan hati-hati kalau teman-teman punya barang-barang yang di harga pucuk. Ya, apalagi yang sudah masuk all in. Itu teman-teman berpotensi sekali untuk terjebak yang di dalam namanya sangkut. Seperti itu ya. Beda hal kalau teman-teman mau invest. Tapi investor pun tidak akan membeli barang dalam jumlah besar, dalam porsi besar di harga atas. Karena konsep dari investor adalah membeli ketika harganya murah. Seperti itu ya. Kalau harganya sekarang sudah naik, otomatis akan beresiko. Resikonya sangat besar sekali. Nah, sekarang strateginya bagaimana? Ini yang perlu kita ketahui. Strateginya adalah seperti biasa, Om Ben jelaskan, perlu adanya trading plan. Kalau kalian punya trading plan, kalian aman paling enggak. Kemudian area supportnya, ya, punya money management dan disiplin. Dan Om Ben tambahin adalah kalian harus ngerti apa yang namanya keadaan dari indeks kita. Hari ini Om Ben jelaskan, saya harap menambah wawasan kita. Trading plan kita diperketat baik-baik ya. Kalau kalian mau beli, mau hajar atas, apalagi tidak di area support, silahkan, tapi dengan porsi yang kecil. Artinya test lot saja, ya, seperti itu. Nah, jadi selalu waspada dengan pengelolaan dana dan trading plan. Itu kunci untuk bertahan di market sideways seperti ini ya. Kalau dibanting kita siap, kalau diangkat kita juga siap, seperti itu. Jadi Om Ben tidak menebarkan fear, tapi Om Ben memberikan edukasi supaya kalian siap menghadapi market yang keadaannya seperti ini. Seperti itu ya. Jadi ini cukup berbahaya, apalagi seperti ini teman-teman. Yang patut diperhatikan adalah ketika banyak saham-saham yang saham-saham perusahaan yang tidak kalian kenal, terutama saham-saham yang mungkin bermasalah, sedang menggoreng sahamnya, ya. Jangan sampai muncul kasus seperti Tele dan Aisyah kembali. Artinya apa? Kemarin di Tele banyak yang sangkut ya. Ternyata Tele sudah digugat pilot dan lain sebagainya dari bulan Maret, tapi masih digoreng bandarnya, dibuat atraktif sekali harganya ya, dibuat volatil sekali, tapi bandarnya jualan. Berlaku juga untuk saham keren ya, KREN. Jadi Om Ben sarankan hati-hati dengan saham KREN, itu juga pergerakan cukup berbahaya karena bandarnya selalu jualan. Jadi kalian perhatikan, belum tentu harga naik itu bagus ya. Bisa jadi harga naik adalah bandar lagi bagi-bagi barang ya, dia markup dengan distribusi. Tujuannya apa? Supaya menarik. Karena itu teman-teman harus selalu waspada ya. Hati-hati di masa seperti ini, jangan sampai kalian sangkut ya. Karena bursa kita, market kita ini sudah memisahkan antara kenyataan di lapangan ekonominya dengan indeksnya ya. Di dunia pun seperti itu. Ekonomi boleh hancur tapi indeks tetap berjaya, tetap bagus. Karena apa? Bandarnya butuh untuk jualan barang. Seperti itu. Jadi dibuat menarik, banyak trader baru yang masuk, itu adalah santapan yang empuk buat para bandar untuk jualan ke trader-trader baru yang tidak mengerti apa-apa. Yang taunya hanya yuk kita masuk, kita investasi, seperti itu. Menarik harganya, masih ini lagi murah-murahnya kita beli, padahal murah itu relatif ya. Jadi teman-teman harus hati-hati dan waspada dengan pengelolaan dana trading. Karena itu teman-teman yang tidak punya grup, yang teman-teman pengen belajar, yuk join dengan PPC ya. Join dengan PPC, ini adalah paket dari rekomendasi, ada paket bootnya. Boot itu untuk mencari support dan resistance secara otomatis, kalian tidak perlu narik-narik garis ya. Untuk paket rekomendasi akan diajarkan yang namanya edukasi dasar, kemudian bimbingan live trade, kemudian juga ada stock pick harian dan lain sebagainya. Ada klinik sangkut juga, kalian bisa share semua dengan detail dengan Om Ben. Seperti itu ya. Ini kalian bisa masuk ke grup PPC para pencari cuan ya. Telegramnya nanti Om Ben sertakan di link di video, kalian bisa chatting di sana. Nanti ada marketing-marketing yang akan menjawab. Dan hati-hati, marketing-marketing itu tidak akan menawarkan investasi ya, hanya menawarkan untuk paket untuk join
dengan penjelasan-penjelasan yang masuk akal ya, seperti itu ya, bukan dengan penjelasan yang mulu-mulu dan tidak masuk akal. Kemudian satu hal lagi, bulan depan WPC akan mengadakan kelas lanjutan ya, kelas candlestick dan kelas technical analisa untuk middle class ya, untuk lanjutan daripada kelas dasar ini. Jadi Om Ben harap teman-teman bisa bergabung, bisa join, kita mengedukasi diri di masa-masa yang sulit seperti ini ya, karena penting buat kita untuk mengetahui apa yang terjadi ya. Kalau kita punya ilmunya, kita punya senjata perangnya, kita bisa berperang dengan lebih baik lagi. Tapi kalau kita buta, kita tidak punya trading plan-nya, kita tidak punya strategi perangnya, itu sangat fatal buat kita ya. Oke, itu dulu ya Om Ben pada malam hari ini. Sekian, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini, nyalakan lonceng supaya notifnya masuk ya teman-teman. Jadi Om Ben sarankan sekali lagi, hati-hati, jangan sampai kalian trading dengan salah ya. Bergabung dengan PPC, yuk join bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng, kita maju bareng-bareng, kita earn together, kita learn together, seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi itu, selamat malam, tiada yang tak retak, tiada analisa yang sempurna, yang semua dalam market itu sendiri ya. Salam cuan dan sampai jumpa di video-video mendatang.